Chapter 348. Pertemuan, 5. Prihi bertanya pada Eren mengapa dia menangis. Eren menyeka air matanya dan mengatakan bahwa dia tidak menangis. Prihi tersenyum, tetapi Eren tidak bisa. Prihi memandang pedang Eren yang diikat di pinggangnya. Eren perlahan memutar pedang di belakang punggungnya. Prihi bertanya, namamu? Eren menjawab, aku Eren, seorang ksatria. Saya melihat, saya pernah mendengar tentang Anda. Petik 2. Sang putri mengangguk seolah pertemuan mereka murni kebetulan. Sebenarnya, rumor tentang seorang ksatria muda bernama Eren telah beredar di istana kerajaan untuk beberapa waktu. Bahkan Romero, Antek Prihi, memuji ksatria muda itu, dengan mengatakan, jika dia dilahirkan 10 tahun sebelumnya, nasib kerajaan kita akan berubah. Prihi serakah. Dia menginginkan seorang ksatria yang kuat yang cocok dengan ambisinya. Aku dengar tuanmu sakit. Prihi bertanya. Kali ini, Eren ragu untuk menjawab. Petik 2. Meskipun dia tetap diam, Eren muda tidak bisa membantu tetapi berharap untuk keajaiban. Puharen, yang bersumpah setia padanya, telah menyerahkan perawatan tuannya. Pelayan Puharen datang sendiri dan berkata, kami kekurangan uang dan waktu. Eren kecewa tetapi tidak punya pilihan selain memahami. Karena tuannya mengerti, Eren juga harus melakukannya. Prihi bertanya lagi, apakah dia sakit atau tidak? Saya belum mendengar jawabannya. Petik 2. Dia sakit. Eren mengangguk. Prihi membuka pintu kamar tempat Eren baru saja pergi. Eren mengikuti sang putri. Karena Eren besar untuk usianya dan sang putri adalah sebaliknya, dia jauh lebih kecil dari Eren. Petik 2. Prihi memandang Tuan Eren yang berbaring di tempat tidurnya. Dia tahu ksatria ini, yang telah direduksi menjadi kerangka. Jin Kens. Ksatria sepele yang keterbatasannya jelas sejak awal. Dia mulai dari bawah dan tetap di sana sepanjang hidupnya. Tetap saja, dia menganggapnya berguna, karena dia telah membawa seorang anak laki-laki yang sangat berbakat ke ibu kota kerajaan. Saya tahu dia, Jin Kens, seorang pelayan yang setia. Petik 2. Prihi menatap Jin Kens dengan ramah. Saya mendengar bahwa dia telah melayani keluarga kerajaan selama hampir 20 tahun. Saya yakin mantan raja akan mengenalinya juga. Petik 2. Saat suara Prihi semakin lembut, harapan Eren semakin dalam. Mungkin Prihi akan membantu tuannya. Jika demikian, haruskah saya meminta bantuannya, atau haruskah saya menunggu dia melakukan langkah pertama? Eren bertanya-tanya. Itu dulu. Tiba-tiba, sang putri mengalihkan pandangannya ke Eren. Ksatria muda. Petik 2. Ya, yang mulia. Eren berlutut di depan sang putri dan menundukkan kepalanya. Prihi bisa merasakan antisipasi dan kegembiraan muncul dari Eren. Putri yang licik menyembunyikan senyumnya dan berbicara dengan tatapan penuh tekad. Aku akan membantumu. Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat itu, hati Eren meledak dengan sukacita. Kondisi yang mengikuti, tapi hanya jika Anda berjanji untuk melayani saya mulai sekarang, mudah diabaikan. Eren menatap Prihi di bawah sinar bulan pucat. Putri muda itu bersinar dengan perak cemerlang. Bumi, Korea. Saya mengirim Yoyonha koordinat untuk Tower of Miracle. Setelah hening sejenak, Yoyonha beralih ke panggilan video. Layar besar yang tiba-tiba muncul penuh dengan wajah Yoyonha. Saya mengurangi ukuran layar dengan terburu-buru. Kenapa di sini, tiba-tiba? Ini adalah menara keajaiban, bukan? Yoyonha mengerutkan kening, menunjuk pada koordinat yang baru saja saya kirim. Jelas bahwa dia belum memahami niat saya. Oh, Medea ada bersamaku, omong-omong. Saya menyesuaikan sudut jam tangan pintar untuk menunjukkan Medea. Medea tersenyum dengan tenang dan melambai, dan Yoyonha tersentak. Apa, kenapa Medea ada di sana? Dia membawakanku surat resmi dari Krevon. Anda harus membacanya dulu. Petik 2. Saya memindai surat itu dengan jam tangan pintar saya dan mengirimkannya ke Yoyonha. Yoyonha, setelah membaca surat itu, membuka matanya lebar-lebar bahkan sebelum aku bisa mulai menjelaskan. Dia cepat mengerti, seperti biasa. Ini. Ya, Anda mengerti apa yang sedang terjadi, bukan? Petik 2. Tomer menulis dalam surat itu, Ratu Araha menaklukkan lantai 9, menyatakan Krevon sebuah kekaisaran dan menjadi ratu. Dia ingin membantumu, tetapi tidak ada energi yang tersisa di menara yang bisa kita gunakan untuk turun. Apakah bumi memiliki energi semacam itu? Petik 2. Dan energi semacam itu memang ada di bumi. Apakah kamu berpikir untuk menggunakan entropi dimensi? Betul. Aku menjentikkan jari. Entropi dimensi. Bahkan nama itu sepertinya mempercepat penggunaannya. Jika kita memberikan energi ke menara dengan itu, kita untuk sementara waktu dapat membentuk sebuah bagian. Beri aku waktu sebentar. Yoyonha di dalam layar mulai berpikir. Tidak dengan cara yang normal, jelas. Matanya menjadi biru, dan rambutnya berdiri tegak seolah-olah menjadi statis. Semua ini adalah karena keahlian khusus Yoyonha yang meningkatkan kemampuannya untuk berpikir secara logis. Sekitar 3 menit kemudian. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil karena aku tidak memiliki informasi yang cukup. Saya tidak bisa menghitung dengan benar. Tapi saya kira ini adalah satu-satunya pilihan kami. Aku akan melakukannya.
Yoyonha mengangguk dengan tegas, dan aku melirik Medea. Medea, silakan kembali ke Crevon dan sesuaikan waktunya. Sebelum melakukan pemanggilan dengan ukuran ini, waktu kita harus terlebih dahulu sejajar dengan Crevon. Crevon juga perlu waktu untuk menyiapkan pasukan. Petik 2. Apakah akan baik-baik saja? Tanya Medea, jelas ragu. Aku mengangguk. Iya, itu pasti akan berhasil. Tapi kamu harus cepat. Petik 2. Kami masih di bawah pengaruh, akumulasi keberuntungan, saya. Juga, saya masih memiliki sedikit keberuntungan untuk penggunaan terakhir. Oke, baiklah, jika kamu yakin. Medea cepat membaca mantra. Setelah pembacaan, yang begitu cepat sehingga saya bisa salah mengiranya, Medea menghilang. Fiuh. Aku menenangkan diriku dengan napas dalam-dalam dan mengalihkan pandanganku ke Spartan di pundakku. Sederhana. Ururu. Spartan membaca pikiranku dan mengangguk sebelum aku bisa bicara. Saya tersenyum dan mengatakan pesanan saya dengan keras. Ayo pergi ke Yoyonha. Kolosem Fasago, Arena. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Chok Jungyong dan Jin Seyeon menatap wanita di depan mereka. Ada di ruang singgasana, sebuah tempat yang hanya untuk Fasago, dibangun di titik tertinggi Kolosseum. Disinilah penantang terakhir akan menghadapi Fasago selama duel terakhir mereka. Namun sekarang, Chok Jungyong dan Jin Seyeon memandang Fasago dengan damai. Mereka tidak merasa terancam atau takut, tetapi hanya bingung dengan penampilan Fasago. Fasago tidak hanya tampak lemah, tapi dia juga cantik, kualitas yang tidak penting bagi iblis. Rambut biru panjangnya menari-nari seperti ombak di lautan, hidung dan mulutnya selaras seperti bulan dan bintang-bintang di langit, dan matanya berbinar seolah-olah berisi semua cahaya dunia. Petik 2. Huff. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keindahan seperti itu. Merasakan kepercayaan dirinya hilang, Jin Seyeon melirik Chok Jungyong. Mata Chok Jungyong tertuju pada Fasago. Dia jelas tidak menghargai sopan santun atau kontrol diri. Jin Seyeon mencubit Chok Jungyong, tetapi kukunya tidak bisa melakukan kerusakan pada tubuhnya yang penuh otot. Aku sangat menyukainya. Saat itulah akhirnya Fasago berbicara. Apa yang kamu suka? Jin Seyeon bertanya dengan hati-hati. Fasago menyeringai dan mengetuk tahta 2 kali. Kursi itu dibuat oleh Black Lotus, yang telah didedikasikan Chok Jungyong. Untuk Fasago. Kursi ini, aku sangat menyukainya. Fasago tampak benar-benar puas. Jin Seyeon mengangguk, menahan nafas lega. Saya senang mendengarnya. Apakah benar bahwa kamu memiliki banyak hal ini? Itu benar, Lord Fasago. Jadi mengapa Anda tidak bernegosiasi dengan kami? Di bumi, ada seorang pengrajin yang bisa membuat benda yang jauh lebih berharga daripada kursi itu. Petik 2. Suara Jin Seyeon terdengar serius. Tapi Fasago hanya mengangkat bahu. Kenapa aku harus bernegosiasi, ketika aku bisa membunuh kalian semua dan memiliki tukang untuk diriku sendiri? Jin Seyeon mengharapkan keberatan ini. Dia membalas dengan segera. Maka tukang itu akan menolak bekerja untukmu. Itu argumen yang adil. Tetapi bagaimana jika saya mengancam akan membunuhnya? Bukankah kematian yang paling ditakuti makhluk fana? Petik 2. Lagi pula Baal mencoba menghancurkan seluruh dunia. Pengrajin tahu bahwa bahkan jika Anda tidak membunuhnya, dia akan dibunuh oleh Baal. Petik 2. Haha. Fasago tersenyum. Hubungan antara Fasago dan Baal tidak sepenuhnya hierarkis. Meskipun Baal berada di peringkat pertama, Fasago berada di peringkat ketiga dan hampir sama berpengaruh. Jangan meremehkanku. Saya dapat dengan bebas mengumpulkan hal-hal yang saya inginkan, terlepas dari Baal. Petik 2. Fasago bangkit dari tahta. Pada saat itu Chok Jungyong memindai Fasago dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecantikannya begitu luar angkasa sehingga tidak ada manusia yang berani menilai itu. Oh, Chok Jungyong mengagumi dengan keras. Ini membuat Fasago kesal dan dia duduk kembali di kursinya. Tapi strategimu bagus. Aku memang iblis dengan keinginan untuk mengumpulkan. Petik 2. Fasago mengeluarkan aksesori. Kali ini, itu adalah cincin yang dibuat bukan oleh Black Lotus tetapi pengrajin yang berbeda dari dimensi lain. Fasago menatap cincinnya, terpesona oleh keindahannya. Mengumpulkan hal-hal indah adalah hobi yang lebih penting daripada hidupku. Petik 2. Daripada hidupmu. Jin Seyeon mengerutkan kening. Fakta bahwa iblis telah mengungkapkan kelemahannya dengan mudah membingungkan pahlawan. Iya, itu adalah hobi kelas atas di kalangan iblis. Iblis berpangkat rendah menganggap pembunuhan dan penghancuran adalah satu-satunya bentuk hiburan, tetapi bangsawan seperti saya berbeda. Saya belum tentu menikmati kehancuran. Itu kecuali Anda mulai bersikap sombong dan sombong. Petik 2. Pada saat itu wajah Jin Seyeon terdistorsi. Lalu, bagaimana dengan Baal? Baal seperti aku dalam arti tertentu. Dia memiliki keinginan untuk mengumpulkan dunia yang berbeda. Tapi saya berbeda. Hobi saya adalah mengumpulkan keindahan. Begitu. Fasago berhenti dan menatap Jin Seyeon dan Chok Jungyong. Saya bersedia bernegosiasi. Tetapi dalam satu kondisi, Anda harus menawarkan saya aksesori yang tidak akan saya sakiti selama setidaknya 100 tahun dan akan memenuhi saya dengan sukacita hanya dengan melihatnya. Petik 2. Fasago menyilangkan kakinya dan menyatakan demikian.
Segera hening sejenak. Jin Seyeon menelan ludahnya dan Chok Jung-yong menguap. Petik 2. Jika kamu menyukai produk yang kami berikan padamu, apa yang akan kamu lakukan? Jin Seyeon bertanya, memecah kesunyian. Fasago tersenyum kecil. Badan inkarnasi ini mungkin memiliki sekitar 100 tahun tersisa. Selama 100 tahun itu, saya akan tinggal di sini tanpa membahayakan bumi. Petik 2. Ini, maksudmu Kolosseum? Iya nih, saya akan menunggu para penantang di sini di Kolosseum selama 100 tahun ke depan. Saya bahkan akan menawarkan hiburan dan hadiah penantang. Gudang saya merangkak dengan senjata berharga, setelah semua. Dan ketika tubuh ini mati, saya akan kembali ke dunia transendental tanpa ragu-ragu. Petik 2. Proposal itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mungkin itu yang terbaik yang bisa mereka dapatkan melalui negosiasi. Jin Seyeon menatap Chok Jung-yong. Mata mereka bertemu. Perlahan, Jin Seyeon mengangguk. Kami menerima. Baik, maka saya akan memberi Anda 3 hari. Saya tidak akan bekerja sama dengan Baal. Petik 2. Maaf. 3 hari terlalu singkat. Petik 2. 3 hari. Jin Seyeon terkejut dengan tenggat waktu yang mendesak. Tapi Fasago bersikeras. Saat itulah Chok Jung-yong maju ke depan. Omong-omong, iblis. Setan. Saat Fasago mengerutkan kening karena ucapannya yang kurang ajar, Chok Jung-yong tersenyum lebar. Duel kita masih terjadi, kan? Chok Jung-yong tidak punya niat untuk menyerah duel dengan Fasago. Tekadnya untuk bertarung diungkapkan secara lahiriah dalam bentuk percikan kekuatan sihir yang mengelilingi tubuh Chok Jung-yong. Hah? Fasago menatap kosong pada Chok Jung-yong. Namun, dia segera mengganti ekspresinya yang tercengang dengan senyum lembut. Itu berarti, ya. Rusia, Vladivostok. Iblis Fual memandang pasukannya. Itu terdiri dari tentara yang telah melayaninya sejak dia berada di Realm Demon. Pasukannya yang perkasa seharusnya bisa memusnahkan kelompok lemah tanpa berkeringat. Namun, petik 2. Iblis tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak percaya adegan itu berlangsung di depan matanya. Iblis menatap ke depan, linglung, terjebak pada batas antara kenyataan dan ilusi. Koa. Sinar kekuatan sihir yang memuntahkan dari telapak musuh menyapu medan perang. Setiap iblis di lintasannya dibakar hidup-hidup. Sebagai serangan balik, pasukan Fual menuangkan energi iblis pada musuh. Sebuah bola besar energi iblis terbang ke arahnya, mengguncang langit dan bumi. Tetapi musuh dengan cepat menyerap bola energi ke dalam tubuhnya dan mengembalikannya ke setan dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Cua. Dia menembakkan ki dari tangannya. Para prajurit tersapu oleh ledakan yang berserakan abu. Hanya sekitar 5 menit setelah pertempuran dimulai, sepertiga dari pasukan Fual sudah dimusnahkan. Musuh terus melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir, tetapi dia tampaknya tidak lelah sama sekali. Dia mengalahkan seluruh pasukan sendirian. Tetap saja, iblis tidak bisa mengakui kenyataan situasi. Dia menolak untuk mengakui. Bagaimana bisa makhluk rendahan seperti itu mengalahkan pasukannya? Kamu. Akhirnya Fual berteriak, tidak sanggup menanggung penghinaan lagi. Suaranya mengguncang bumi. Kemarahan iblis menghentikan semua gerakan di medan perang, dan Orden mengalihkan pandangannya ke Fual. Siapa kamu? Fual bertanya. Matanya merah dan tubuhnya bergetar karena amarah. Dia adalah setan transenden tetapi juga jiwa yang miskin lebih mudah marah daripada manusia biasa. Orden mengasihani iblis. Aku berkata, siapa kamu? Tangisan iblis merobek suasana. Orden menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak ingat mengizinkanmu mengajukan pertanyaan. Apa, beraninya kamu berbicara seperti itu, kamu bibrida. Fual tidak bisa menerima omong kosong ini. Dia tidak lagi bisa menanggung penghinaan musuhnya. Kemarahan yang ekstrim mulai menyusulnya. Tapi iblis, aku punya pertanyaan untukmu. Tapi Orden melanjutkan, benar-benar mengabaikan kemarahan Fual. Kamu memperkenalkan dirimu sebagai iblis. Lalu aku yakin kamu sudah hidup untuk waktu yang lama. Iblis hidup selama ratusan dan ribuan tahun. Kemudian, selama tahun-tahun yang panjang itu, apakah iblis melihat sesuatu yang serupa dengannya? Apakah kamu pernah melihat yang seperti saya? Orden bertanya-tanya tentang itu. Tetapi iblis sepertinya tidak mau menjawab. Dalam pembelaannya, dia tidak dalam kondisi berpikir atau bernalar. Nama panggilan Fual adalah, Iblis Murka. Dia sudah dipenuhi amarah. Petik 2. Groak, Pril, Ashek. Fual, tidak bisa menahan amarahnya, mengeluarkan suara aneh dan melepaskan energi iblisnya ke Orden. Gelombang besar energi iblis membelah bumi menjadi 2. Itu terbang seperti naga ke arah Orden, dan Orden membalasnya dengan tinjunya.